jazakumullah khair. Mudah-mudahan apa yang dibaca likulli harbin hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalihha. Setiap huruf satu kebaikan dan 1 dengan 10 lipatan. Khususnya di bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk memperbanyak tilawatul Quran. Asatidzah dan jamaahumullah, kita lanjutkan untuk tadarus. Silakan dibuka surat Ali Imran ayat 109. Doanya seperti yang biasa asatidzah memandu anak-anak ya di sekolah. Diawali dengan salawat, doa dan ta'awudz. Wahid isnan salas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal 'izzati la turam. As'aluka ya Rahmanu bi jalalik wa nuri wajhik an tulzima qalbi hibda kitabik kama 'allamtani warzuqni an atluwa 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adha wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Hurimat 'alaihimudh dhillatu aynama tuqifu illa bihabrin minallahi wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat 'alaihimul maskanah. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al layli wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru. Wallahu 'alimun bil muttaqin. Allahumma alhamdulillah. Satu halaman aja.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Allahumma arhamna bil Quran. Asatidah dan jamaah, ibu dan bapak rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore hari ini karunia Allah Subhanahu wa taala kita berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, ahabbul biqa ilallah, tempat dari tempat-tempat yang Allah paling cintai di bumi ini adalah masjid, masajiduha, wa annal masajida lillah, bahwa masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang kita lakukan adalah yang Allah ridhoi, yang Allah sukai. Di antaranya kita melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yaitu i'tikaf, ya. Dan i'tikafnya istimewa karena di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Begitu mulianya sehingga Rasulullah di dalam hadisnya, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh atau bulan yang diberkahi, mubarak, ya, isim maf'ul, diberkahi dari berbagai sisi, ya, waktunya, lailuha wa naharuha, malam-malam dan siangnya diberkahi, adanya waktu yang istimewa untuk berdoa. Kemudian kalau malamnya kita ketahui Allah Subhanahu wa taala di malam Ramadan itu, setiap malam Ramadan, ya, itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan Allah membebaskan, ya, walillahi utaqa minan nar. Jadi orang-orang yang Allah bebaskan nama-namanya dari api neraka, ya. Kenapa demikian? Ya, dalam hadis lain bahwa nama kita itu sudah ada di neraka. Jadi kita sudah punya kursi di neraka itu, ya. Jadi dengan adanya Ramadan itu Allah walillahi utaqa, Allah memiliki orang-orang dibebaskan minan nar, dari neraka. Maka salah satu doa yang dianjurkan adalah Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah bebaskan pundak, ya, pundak, artinya sebagai kiasan, karena kalau kita lihat budak-budak gitu, ya, rata-rata kan diikat ininya, ya, bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan, ya, wasalasilu yushabun, rantai-rantai yang menarik penduduk neraka. Nah, kita pun minta kepada Allah, Allahumma a'tiq riqabana, ya Allah bebaskan leher kami, wa riqaba abaina, dan leher-leher ayah kami, wa ummahatina, dan ibu-ibu kami, wa ajdadina wa jaddatina, kakek nenek kami, minan nar, ya, ditambahin wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, minan nar, dari api neraka. Maka sangat istimewa, ya, kesempatan kita, nikmat Allah. Saya pernah menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah Allah memanja hamba-hambanya yang beriman, ya, sekali lagi hamba-hambanya yang beriman, karena ada dengan hadirnya Ramadan, ya, dalam akhir hadis itu man hurima khairuha faqad hurim, barang siapa yang tertutup dari mendapatkan Lailatul Qadar atau kebaikan di bulan Ramadan, maka sungguh telah ditutup, sehingga tidak ada efek positif setelah Ramadan. Yang biasa telat sholatnya, ya telat, yang nggak biasa infak, ya nggak infak, yang nggak biasa baca Quran, nggak biasa, kembali ke asal, bukan ke laptop, ya. Kembali kepada komunitasnya,
ya karakter aslinya, tidak merubah. Karena apa? Rasulullah sudah menggambarkan man hurima khairuha faqad hurim. Jadi mudah-mudahan kita dihindarkan dari orang-orang yang ditutup dari mendapatkan kebaikan Ramadan. Assalamualaikum, kita lanjutkan tafsir surat Al-Mutaffifin. Apa artinya Al-Mutaffifin? Al-Mutaffifin artinya orang-orang yang curang. Kata kerjanya dari kata taffafa yutaffifu, tatfif. Tatfif itu berbuat curang, dan tatfif itu sendiri artinya sedikit. Jadi asatidah bisa dilihat ya jamaah, orang yang berbuat curang itu kan tidak banyak. Kalau menakar, menimbang kan paling ngambilnya sedikit ya. Atau mungkin yang korupsi gitu ya, korupsi. Itu kan nggak seberapa. Kalaupun jumlahnya besar, hakikatnya sedikit sekali ya. Rasulullah sudah menggambarkan bahwa dunia ini tidak senilai sayap nyamuk ya. Jadi kalau seandainya dunia ini lebih seharga sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan dikasih seteguk pun, setetes pun air minum. Kalau dunia yang menjadikan ambisi terbesar orang-orang kafir itu nilainya sama dengan satu sayap nyamuk, maka mereka tidak akan dapat minumnya buat orang Islam saja. Ini sekali lagi adalah karunia dari Allah kita berada di bulan Ramadan dan dengan aktivitas iktikaf ya. Untuk iktikaf insya Allah adab-adabnya tadi sudah disampaikan ya Ustaz Biki ya. Jadi dan saya juga mohon maaf ketika mungkin nanti sering keluar ya, khususnya pagi ya, masih ada ustadz-ustadz yang mendampingi Ustadz Ferry. Siapa lagi Ustadz? Ya, insya Allah sudah ada izin dari LPP ya, dari sekolah untuk meninggalkan tempat itikaf. Karena idealnya kita tidak keluar ya, tapi ya itu minimal ya kita malamnya maksimalkan. Yang asatidah yang tidak ada tugas ya, sudah purna tugas maksudnya sudah betul-betul libur ya, silakan nikmati itikaf ini ya. Yang sudah 2 kali hatam lanjutkan ya, insya Allah sehari bisa hatam kalau luar biasa memaksimalkan ya. Tadi saya dapat video ya, orang Magetan, seorang anak usia berapa SMP ya, saya tadi di share di grup, dari usia 7 tahun hafal Quran. Jadi tarawihnya itu 1 malam hatam satu malam hatam 8 jam, habis sholat isya sampai menjelang subuh itu selesai 30 juz ya. Namanya tadi siapa saya lupa, Muhammad ya, ada di grup ya insyaallah ya, indah sekali suaranya. Itu sekali lagi adalah karunia Allah, nikmat terbesar ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kata Allah, sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini di malam yang diberkahi, yaitu malam Qadar. Kita itikaf, niatkan ya Allah karuniakan dengan itikaf ini kami meraih Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang kita pelajari kembali tadi Al-Mutaffifin. Jadi kecurangan, wailun, celaka ya, salah satu arti yang disepakati para ulama adalah wailun itu celaka. Ada penafsiran adalah salah satu lubang atau wadin fi jahannam ya, satu jurang di dalam neraka jahanam, itu namanya wail. Itu kecurangan itu menyeluruh berbagai aspek. Seorang ustadz ya, seorang ustadz bahkan seorang dai ya, seorang kiai bisa curang ya. Contohnya seorang kiai ya, seorang kiai dulu diundang jam 4, datangnya jam 4 lebih gitu ya, pokoknya tidak tepat waktu, itu juga curang.
Kemudian seorang guru ya tidak ada alasan datang telat, itu juga curang. Atau pulangnya lebih awal. Hati-hati ya. Alhamdulillah sudah ada ya itu ya aplikasi yang memantau ya. Kemudian kita juga bisa curang ketika memasuki jam pelajaran ya, harusnya masuk tepat, tiba-tiba molor 5 menit gitu ya, atau 1 menit, jangan 5 menit ya. Anak-anak sudah nunggu, itu haknya anak itu. Itu bisa curang juga. Seorang ayah juga bisa curang, seorang ibu juga curang ya. Semuanya, makanya Allah mengingatkan wailul lil mutaffifin. Meskipun ayat ini khususnya sebab nuzulnya adalah ketika itu penduduk Madinah melakukan transaksi, khususnya jual beli ya, menakar itu dengan seperti itu, curang ya, dilebihi ya, dikurangi ya, penjual dikurangi, pembeli minta dilebihi. Alladzina idaqtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu Allah jelaskan langsung ya. Nah, kemudian turun ayat ini, maka setelah itu penduduk kota Madinah ya langsung terkenal dengan sifat adilnya, sifat disiplinnya, tidak sedikit pun berbuat curang ya. Jadi nanti kalau asatidah umroh silakan bisa bertransaksi dengan orang-orang sekitar Masjid Nabawi gitu ya. Jadi artinya mereka memang melaksanakan aturan Allah dengan sebaik-baiknya. Ayat kemarin sudah kita pelajari, ayat ke-17, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Ya, jadi orang-orang yang ayat sebelumnya adalah kala innahum ar-rabbihim yawma idil mahjubun, mengisahkan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, diantaranya mendustakan perintah untuk tidak curang. Jadi kalau masih curang berarti mendustakan ayat ini ya. Sehingga balasan bagi mereka lausalul jahim, sungguh akan masuk neraka jahim. Kemudian mereka pun akan ditutup dari melihat Allah ya. Dan itu bagian dari siksa yang sangat besar ya, ketika di saat orang-orang yang beriman, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, orang-orang beriman berseri-seri melihat Allah, wajahnya gembira, senang, mustabsyirah. Orang kafir kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin, mereka ditutup, tidak bisa melihat Allah. Kemudian setelah itu kalla summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah balasan disebabkan kalian mendustakan ayat Allah. Ya, kita lanjutkan ayat 18. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam Illiyyin. Al-Abrar ada juga dalam surat Al-Infitar. Apa bunyinya? Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. Oh ya. Innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang baik berada dalam ya kesenangan, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fujjara lafi jahim. Jahim. Sungguhnya orang-orang fujar berbuat dosa berada dalam neraka jahim. Wal iyadzubillah. Ya. Itu diantaranya nanti juga dalam surat-surat lain ada. Ya, al-abrar. Jadi satu kosakata asal tidak bisa diingat-ingat ya, abrar. Dulu ada Ustaz Abrar di SD1 ya. Masih ada yang ingat? Ustaz Ari ketemu enggak? Ustaz Abrar dari Banjar. Sering bawa salak. Ya, biasanya asatidah jamaah membaca ini, silakan ikuti. Ini saya ambil dari beberapa tafsir ya.
Ada tafsir As-Sa'di, ada tafsir Al-Baghawi, ada tafsir At-Tabari. Untuk ayat ini saya ambil 2 tafsir saja karena tafsir yang lainnya sama. Ya, tafsir As-Sa'di. Lamma dzakara anna kitabal fujjari fi asfalil amkinati wa adyaqiha, dzakara anna kitabal abrari fi a'laha wa awsa'iha wa afsahiha. Ya, sedikit-sedikit sekaligus belajar bahasa Arab. Bagi yang sudah belajar, menguatkan, mengingatkan ya. Karena ilmu kalau nggak diulang-ulang nanti lupa. Lama ketika dzakara, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini anna kitabal fujjari, sungguhnya kitab ya, kitab al-fujjar. Jadi kita ini semuanya punya kitab. Dari semenjak terbit fajar itu malaikat sudah mulai nulis ya. Jadi setiap hari kita punya. Alhamdulillah hari ini kita akan ditutup catatan kita dengan i'tikaf ya. Insyaallah ini adalah nikmat ya. Dalam surat Al-Isra ya, Allah berfirman, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap manusia alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Jadi akan berada catatan kita itu di lehernya. Wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan nanti di hari kiamat catatan itu akan diperlihatkan, dibentangkan masing-masing. Saya tidak akan membaca punya Ustadz Fajri tidak membaca punya Ustadz Saroni dan seterusnya. Masing-masing. Kata Allah, Iqra kitabak. Ya, ayat berikutnya, bacalah catatanmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kamu saja yang hitung. Jadi fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullah. Ya. Allah mengabarkan pada hari kiamat itu catatan kita termasuk hari ini. Ahsahullah wa nasu. Allah menghitungnya, mencatatnya malaikat panasuh, padahal kita sudah lupa ya. Makanya kan ada kita berlindung kepada Allah dari usia fikun ya, jangan sampai ya, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Jangan sampai ya kita masuk usia fikun. Jadi apa yang kita lakukan ini jadi catatan. Jadi di dalam satu asar sahabat itu hari ini berbicara ya, igtanim li ya. Jadi hari ini hari Jumat ya, itu bukan Jumat yang lalu, bukan Jumat yang akan datang. Maka setiap hari itu harus kita maksimalkan dengan kualitas ibadah yang minimal sama ya. Kalau kemarin kita bisa 1 juz, ya sekarang 1 juz. Kalau itikaf insya Allah ya lebih baik ya, lebih baik insya Allah. Masa sama dengan tidak itikaf ya. Kemudian ada kotak amal tuh ya, kesempatan. Jangan sampai karena di masjid itu nggak infak, jangan. Justru sebaliknya, kita mendahului orang-orang di luar untuk infak ya. Karena apa? Ya Ramadan, kesempatan ya. Kembali, inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatan orang-orang fujjar ya, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang kafir, fi asfalil amkinati, di tempat yang paling bawah, asfal ya. Ya, surat An-Nisa, innal munafiqina fi darkil asfali ya. Amkinati jama dari makan, makanun, makanani, amkinatun. Wa adyaqiha, dan paling sempit ya. Di ayat sebelumnya sudah dibahas bahwa catatan orang kafir itu di bawah bumi ke-7 yang paling bawah. Ya, ini nanti ada di sini. Sijjin namanya, Sijjin.
Zakara, Allah menyebutkan, setelah menyebutkan catatan orang-orang pelaku dosa, Allah menyebutkan kitabal abrar. Ya, kalau bahasa mubalaghah ini imbang ya, sudah menceritakan orang kafir, menceritakan orang yang beriman. Inna kitabal abrar, sungguhnya catatan orang-orang yang baik, bararah ya. Bahkan salah satu nama Allah itu Al-Barru. Innahu huwal barrur rahim dalam surat At-Tur ya. Fi a'laha, di atasnya, di tempat paling atas, wa awsaiha, dan paling luas, wa afsahiha, dan paling luas sama. Jadi sebaliknya, sijin itu paling bawah, illiyin paling atas. Jadi Allah muliakan. Sebelum orang yang beriman itu melihat catatannya ya, dalam surat Al-Haqqah, asal tidak hafal, ha umuqra'u kitabiyah. Jadi orang yang beriman itu ashabul yamin nanti akan bangga dengan catatannya. Fayaqulu ha umuqra'u kitabiyah. Ini loh catatan saya. Silakan baca. Bangga banget. Ya, bangga banget. Boleh nanti di sana sombong boleh. Karena tidak dicatat lagi. Iya, malaikat tugasnya di dunia saja. Kalau sudah meninggal, apalagi di hari kiamat itu, Allah pun menggambarkan ha umuqra'u kitabiyah. Ashabul yamin itu bangga dengan catatannya ya, dengan amal perbuatan di dunia. Ha umuqra'u kitabiyah. Ini loh catatan saya. Silakan iqra'u kitabiyah. Ini catatanku, baca. Ini donantu anni mulakin hisabiyah. Dahulu di dunia aku yakin aku itu akan menemui hisaban. Ternyata tidak. Ya alhamdulillah, ashabul yamin itu diringankan, tidak dihisab. Jadi dihisabnya sudah dijelaskan dalam surat Al-Insyiqaq, itu hanya dibuka-buka. Jadi dibuka, ini Ustadz Ari ya, usia 15 tahun mulai balik dibuka. Nih sadari nih, telat sholatnya. Ini infaknya 2 juta. Ini membantu janda. Ya karena mau dinikahi. Boleh gitu ya. Iya. Itu berduaan sama Allah ya. Dalam hadis qudsi itu berduaan. Jadi Allah itu sangat sayang, sangat adil, tidak dipermalukan. Meskipun nanti ada yang manusia yang dipermalukan karena dia mempermalukan manusia di dunia. Ya, bukan mempermalukan sendiri. Kan ada orang yang mempermalukan dirinya sendiri dengan perbuatan dusta ya, perbuatan khianat. Maka nanti di hari kiamat pun dipermalukan oleh Allah. Di dunia saja sudah jadi bahan gunjingan karena perbuatannya ya. Jadi kata Allah, wala tudlamuna fatila dalam surat An-Nisa. Allah tidak menzalimi sedikit pun, sepetil pun. Nah, itu akibat manusia sendiri ya. Jadi kita maka jangan sampai mempermalukan orang lain ya. Bagaimana hukumnya dengan orang kita menceritakan kejahatan orang jahat, contohnya begal gitu ya. Kemudian penguasa yang zalim, boleh apa tidak? Boleh, agar kita terhindar dari melakukan kesalahan 2 kali. Contohnya ada orang lewat ke sana di pertigaan, di situ ada begal, kita ceritakan di situ ada begal, hati-hati, orangnya begini-begini ya, gambarkan. Itu menyelamatkan saudara kita dari kejahatan begal itu. Atau kita menceritakan tentang penguasa yang tidak adil, agar kita terhindar dari melakukan dukungan kepada pemerintah yang tidak adil. Karena apa? Karena akan ditanya di hari kiamat. Silakan lihat surat Al-Furqan. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Aduhai, seandainya saya dulu di dunia tidak menjadikan si A sebagai teman, sebagai seorang yang saya loyal kepadanya. Lam attahid hulanan khalila. Atau dalam surat Al-Baqarah,
Ittabaru alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul adab wa taqatta'at bihimul asbab. Jadi pengikut nanti akan dicuekin sama yang diikutinya. Tentunya pengikut kezaliman dan yang diikuti yang berbuat zalim. Mereka akan berlepas diri, tidak mau dengan kita. Bahkan yang mengikuti itu saking kecewanya, Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Allah, berilah mereka itu 2 kali lipat azab karena sudah menyesatkan kami di dunia. Laqad adallani an dzikri. Sudah menyesatkanku dari mengingat Engkau. Jadi boleh kita menceritakan orang yang berbuat zalim agar saudara kita tidak terjerumus seperti pernah kita lakukan, ya. Jadi yang nggak boleh itu kita menggibah seorang muslim yang baik, ya. Ini kembali ke sini dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, sama-sama. Yaqulu ta'ala haqqan inna kitabal abrari wa hum bihilafil fujjari la fi illiyina ay masiruhum ila illiyin wa huwa bihilafi sijjinin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqan, zat yang maha benar, firman-Nya, inna kitabal abrari, sungguhnya catatan orang-orang yang baik, ya, berbakti, wahum bihilafil fujjar, berbeda dengan al-fujjar, pelaku dosa. Lafi, sungguh, illiyin, berada di dalam illiyin, ya, tempat yang tinggi. Ae, yaitu masiruhum, tempat kembali, ila illiyin, ya, tempat kembali mereka illiyin. Makanya surga itu posisinya di atas. Kalau di neraka, kalau surga itu illiyin, kalau neraka itu darokat. Darokat itu ke bawah. Wahuwa bihilafi sijjin, berbeda dengan sijjin. Kalau sijjin di bawah, illiyin di atas, ya. Sijjin sudah kita lalui, yaitu di bawah bumi ketujuh, sebagian penafsiran ulama. Ya, kita lanjutkan, masih ada 2 menit lagi untuk persiapan berbuka. Langsung saja dari sini, ya. Sa'ala Ibnu Abbas, ya, boleh lihat layar yang enggak. Ka'ban wa ana hadirun an sijjinin qala hiya al-ardu as-sabi'atu wa fiha arwahul kuffari wa sa'alahu an illiyina faqala hiya as-sama'u as-sabi'ati wa fiha arwahul mu'minina wa hakada qala ghairu wahidin innaha as-sama'u as-sabi'atu. Ya, hadis ini diriwayatkan dari A'mas, dari Syamir bin Atiyah, dari Hilal bin Yasab. Qala, beliau berkata, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab. Ka'ab itu salah satu mantan pendeta Yahudi yang mendapat hidayah. Ka'ab al-Ahbar, ya, seperti Abdullah bin saya lupa, salah satu ulama Yahudi yang masuk Islam. Wa ana hadirun, dan saya hadir, kata Ibnu Abbas, kata Hilal bin Yasab, bertanya tentang sijjin. Qala, kemudian Ka'ab ini berkata, hiya al-ardu sabi'atu, yaitu bumi ke-7. Jadi sijjin itu bumi ke-7, ya. Jadi bumi itu ada 7 lapis, ya, sebagaimana langit. Wa fiha, dan di dalam bumi ke-7 itu arwahul kuffar, arwahnya orang-orang kafir. Wa sa'alahu an illiyin, kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar tentang illiyin. Faqala, beliau menjawab, hiya sama'ut sabi'atu. Jadi illiyin itu adalah langit ke-7 ke atas, ya. Wa fiha, dan di langit ke-7 itu arwahul mu'minina, arwah orang-orang yang beriman. Wa hakada qala ghairu wahid, dan begitulah selain, jadi banyak yang meriwayatkan bahwa illiyin adalah
langit ketujuh. Ini merupakan kemuliaan yang Allah kabarkan kepada orang yang beriman, ya. Sebelum mereka meninggal ternyata ruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana hadis yang tentang bagaimana proses seorang itu meninggal dunia itu melalui beberapa proses, diantaranya melalui pintu-pintu langit dibuka, ya. Kemudian setelah diperlihatkan kepada Sang Pencipta disuruh kembalikan jasadnya ke bumi, sedangkan ruhnya setelah itu, ya, menikmati alam barzah, ya, sedangkan catatannya di langit ketujuh. Demikian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saum hari ini dan apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma lakas